Kemarin kita membahas tentang perilaku amalan soleh seseorang ditentukan dari pemahamannya. Pemahaman seseorang ditentukan daripada pendengarannya, yaitu dari belajar. Artinya dia mencerna setiap hidayah, mencerna setiap pelajaran agama, sehingga paham. Setelah paham pasti mengamalkan. Dan bukti daripada orang paham adalah mengamalkan. Itu puncaknya. Nanti kesananya ya mengamalkan dengan ikhlas. Begitupun Rasulullah diajarkan oleh Allah. Bagaimana supaya Rasulullah betul-betul menjadi contoh orang yang paling paham dalam hal wahyu yaitu Al-Quran. Maka Rasulullah diajar oleh Allah sampai pada tingkat pendengaran yang paling utama, yang paling baik, yang paling sempurna. Pasti pas tepat. Kila dikatakan maknanya. Makna daripada husnal istima. Rasul adalah memiliki pendengaran yang terbaik. Yang Allah ajarkan bagaimana supaya telinga manusia berfungsi dengan baik untuk mendengar tentang kalimat-kalimat Allah. Adalah maknanya begini. Tidak atau belum menyampaikan apapun yang Rasulullah terima dari Allah melalui malaikat Jibril sebelum Rasul memahaminya betul-betul. Setelah memahami kemudian disampaikan kepada para sahabat hatta tatadabbar. Sehingga Rasul merenungi ma'anihi ing makna-maknanya Quran hatta takuna sehingga ana soposira. Kita semua sekarang anta awaluman. Anta ya panjenengan iku awaluman. Orang yang pertama ya khlisu bersih bigoro ibi. Faham betul dari hal-hal yang asing. Yang sulit dipahami. Wa ajaibih dan keajaiban yang ada dalam firman Allah yaitu Quran. Rasulullah memahami dulu, mendengarkan dari malaikat Jibril, memahami, mentadaburi. Allah menginginkan supaya Rasulullah adalah engkau yang pertama kali orang yang faham betul tentang isi kandungan makna daripada kalamullah sekaligus keajaiban yang ada di dalam makna itu. Di dalam firman-Nya Allah. Jadi yang pertama kali dengar itu ya Rasul. Yang pertama kali memahami juga Rasul. Yang sudah merenungkannya yang zahir dan yang batin. Makna-makna kemarin teh. Yang kemarin ada makna zahirnya apa, batinnya apa. Itu Rasul lebih dulu faham. Sehingga setelah itu Rasul sampaikan kepada para sahabat. Nah jadi ketika kita yang ngaji nih, yang biasa sudah ngaji. Simak baik-baik. Betul-betul mendengarkan dengan penuh berharap supaya paham maksudnya Pak. Sambil nggak apa-apa, bisa misalnya minum haus atau kalau ada makan saya makan gitu barangkali sambil tuh. Tapi jangan lupa daripada pemahaman yang benar, pendengaran yang fokus. Karena apa? Barangkali nanti ada orang tanya, kalau ngaji di Kang Hilman tuh ngaji apa sih? Nah mau nyeritainnya gimana kalau waktu ngaji tuh kita nggak dengar gitu, nggak fokus. Ya pokoknya mengaji lah gitu. Nah ini kan orang ada yang pengen jelas apa sih. Nah jadi yang harus utama yang paling penting siapa yang harus paham tentang agama di sini. Di kampung ini. Adalah orang-orang yang memang biasa ngaji. Karena dia yang sering dengar. Jadi kalau yang lain belum kelihatan dalam perilaku ibadahnya, dalam amalannya. Kayaknya ada yang gak pas, keliru mungkin dalam hal syariat gitu ya. Sholat kelihatannya kok begini, bacaannya begini. Barangkali dia memang belum dengar. Nah kita yang sudah sering dengar di ngaji. Nah itu dia. Berhak untuk menyampaikan. Meskipun memang harus ada adab. Caranya. Kalau yang tua kepada yang lebih muda. Sifatnya apa? Nasihat. Kalau yang muda kepada yang lebih tua usianya berarti mengingatkan. Punten mang. Ngingetin ini mah barangkali mang lupa. Tadi duduknya tuh nggak begitu yang pas. Kalau tahiyat akhir begini. Tahiyat awal begini. Punten Pak, tadi maaf Pak, wudunya tangannya dibasuhnya sampai beserta dengan sikut, jangan di sini aja misalnya. Itu cara gitu. Nah kalau kita yang tua sampai yang lebih muda ke anak kita nih, yang benar tuh, ulangi wudunya. Gitu. Tadi tangannya ulangi, bercanda, maka jangan bercanda. Gitu. Basuh mukanya yang benar. Tuh, jadi wajar. Itu ada cara. Nah Rasul mendengar lebih dulu, paham lebih dulu, lalu menyampaikan kepada para sahabat. Maka itu ada tanggung jawab orang yang pernah ngaji, pernah belajar apalagi di pesantren, punya tanggung jawab menyampaikan ke orang dengan hati-hati. Karena orang di luaran sana nggak mau tahu.
Orang yang biasa ngaji ya pasti lebih banyak tahu daripada saya yang tidak ngaji. Orang yang nggak mondok barangkali dianggap nggak tahu dibanding orang yang mondok. Kan Bapak mondok, Pak Ustadz kan pesantren. Mang kan dulu ngaji di sana, ngaji di sini. Masa nggak tahu? Udah lupa saya. Nah, bahasa udah lupa itu kenapa kok bisa lupa? Gimana yang nggak ngaji pisan? Yang ngaji aja misalnya lupa gitu. Wajar tuh Pak, faktor usia. Kemarin sudah dibahas. Kapasitas saya ada di mana? Kalau sudah dengar, ngerti, paham, bisa mengamalkan, amalkan saja. Kok nggak ngajar? Memang saya tidak kapasitas ngajar. Kalau saya mau jelasin yang jelas, nggak bisa. Mending ikut bareng aja ngaji. Biar nanti Pak Ustadz yang jelasin. Jadi ngajak kan? Supaya sama-sama paham. Gitu. Jadi kalau mau paham betul ya memang harus ke orang yang paham. Nah ini tanggung jawab, maka tak karena tanggung jawab itulah perlu ada kehati-hatian dalam menyampaikan. Seperti juga Rasulullah hati-hati menyampaikan kepada sahabat. Jadi orang pertama yang pertama kali paham dan mengerti tentang apa sih yang asing di dalam kehidupan manusia. Apa yang terkandung dalam makna Quran, kalamullah, dan ada apa saja mukjizat-mukjizat yang ada dalam Quran. Keajaibannya apa? Kalimatnya sih biasa, tapi kenapa ketika kita melihat ada orang tua yang alim, yang soleh, atau misalnya kita pernah lihat ustadz gitu, ada orang sedang sakit, kena guna-guna atau kena kesurupan misalnya gitu, tiba-tiba dia datang, bismillahirrahmanirrahim, baca fatihah, ditiupkan di air, diminumkan, tiba-tiba sembuh. Emang ada apa yang dibaca? Saya juga hafal fatihah mah, emangnya hafal, tapi kok nggak ngefek saya, apa ya? Nah itu dipahami dulu baru. Oh ternyata ada makna-makna yang tersirat dalam Quran yang kalau dibaca faidahnya ini. Fadilahnya. Kalau Allah bilang di Quran kan syifaun. Quran itu obat. Ya tapi kita nggak tahu dosisnya. Nggak tahu kadarnya. Bacanya apa? Berapa kali? Bagaimana cara bacanya? Nah itu perlu dipelajari. Belajar itu yang awalnya dari mendengar supaya paham betul. Karena barangkali nanti Pak, nggak ada yang tanya ke saya kok. Bah, nanti kan punya istri. Istri kan tanya sama suaminya. Saya ingetin lagi, jangan sampai istrinya dikasih nomor Pak Ustadznya. Tanya aja mau Pak Ustadz langsung tuh nih nomornya. Jangan, nggak boleh. Suaminya yang tanggung jawab lah. Kalau mau ajak, yuk bareng-bareng ke Pak Ustadz. Ya nggak boleh tuh karena jaga adab. Jadi suaminya nggak ngajarin ngaji, tapi disuruh ketemu sama Ustadz gitu ya. Ustadznya bareng diajak sama suaminya lah. Kalau ada suami. Kalau nggak ada suami, Bang? Minta diantar sama tetangga. Kemudian, kila dikatakan, karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam narikane tumurun alaihi ngatasé Kanjeng Nabi sapa Jibril, malaikat Jibril alaihi salam. Ketika malaikat Jibril turun ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa auhalan memberikan wahyu, menyampaikan wahyu sapa malaikat Jibril ilaihi maring Kanjeng Nabi, la yaftaru min qiraatil Qur'ani, dari membacakan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Tidak merasa tenang. Kenapa tidak tenang Rasul? Deg-degan, khawatir, mukhafatan karena khawatir al-infilat wan nisyan. Takut apa yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat Jibril lalu diterima oleh Rasulullah, Rasulnya lupa. Gimana? Ya, maka Rasul itu termasuk yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemurnian Al-Qur'an wahyu dari Allah itu dari Allahnya begitu sampai kepada sahabat, sampai kepada kita hari ini, ya sudah shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Sudah benar sudah. Itu kaitannya sudah rukun iman, enggak bisa enggak sudah. Apa yang datang dari Rasul sudah pasti benar. Nah karena itu Rasul saja ada kekhawatiran. Orang khawatir biasanya gimana? Hati-hati. Nah sekarang kalau ada orang menyampaikan main ceprot-ceprot, beledak-beleduk gitu ya, tanpa dipikir dulu. Deres nggak pernah mutolaah, nggak pernah ngaji, nggak pernah terus nyampaikan tentang agama, jebret-jebret, beledak-beleduk. Dar di itu, dar di dia, dar di itu. Kok gimana bisa? Kalau benar. Kalau enggak. Bahaya enggak? Nah karena itu harus hati-hati. Itulah kenapa ngaji agama, belajar agama tidak bisa dari hal-hal yang tidak pasti. Harus pasti. Sumbernya dari mana? Sudah dibahas di kemarin-kemarin. Sumber pendengaran ilmu itu dari mana? Kalau sekali salah pemahaman, ya salah perilakunya, salah pengamalan. Siapa yang tanggung jawab?
Jangan lempar batu sembunyi tangan. Saya kan cuma nyampaikan, Pak, dalilnya ada, baligu ani walau ayah. Pokoknya memantah sahabat bi kaumin fawaminhum aja gitu. Siapa yang nyuripi kaum dia sebagian dari kaum itulah. Pokoknya gitu, ada hadis soheh. Maksudnya gimana? Pokoknya gitulah, soheh hadisnya. Nggak boleh ditentang kalau hadis soheh. Oh gitu. Jadi asal gitu nggak bisa. Pastikan dulu kebenarannya, renungkan maknanya apa, pahami. Diutamakan siapa yang mengamalkan? Ya yang menyampaikan itu. Maka Allah kan ancam orang-orang yang menyampaikan kebaikan, menyerukan kebaikan, sementara dia tidak melakukan. Kabura maqtan indallah, dosa besar di sisi Allah. Orang yang menyampaikan kebenaran, sementara dia tidak melakukannya. Di sisi lain apa? Jangan sampai kemudian sampaikan, menyerukan kepada orang kebaikan, wa antum wa tansawna anfusakum. Kalian lupa sama diri sendiri. Wa antum tatlunal kitab, padahal kamu yang ngaji, kamu yang nerangin, kamu yang mahamin, kamu yang duduk di majelis salim. Sementara orang kan nggak tahu. Taunya kita yang duduk di majelis salim itu ya pasti paling tahu, paling alim, paling soleh. Taunya gitu. Iya kan? Ya sudah. Nah maka itu hati-hati, yang ngajarnya hati-hati, yang dengerinnya juga hati-hati. Maka kenapa ada adab dalam belajar alim wal muta'alim? Yang mengajarnya harus ikhlas. Ya ikhlas tuh jangan ada motivasi-motivasi lain. Apa sih tujuan saya supaya orang pada ngaji? Apa biar orang-orang nanti ngasih apa sama saya gitu? Ada enggak tujuan itu? Enggak ada, ya sudah. Sekarang yang belajarnya, yang duduk di majelis taklimnya, apa sih harapannya? Biar jadi ustadz gitu? Atau biar nanti jadi ulama besar gitu? Apa harapannya? Kalau sudah sama-sama lillahi ta'ala, berarti sama-sama niat ibadah. Ya sudah. Persoalan nanti Allah kasih pahamnya segimana, ya Allah yang punya kehendak. Nah saya atau kita yang hadir di majelis taklim ini menjalankan amanah. Kalau tidak dijelaskan di dalam majelis taklim, di mana menemukan penjelasan tentang agama yang terstruktur, sistematis dan masif, gitu. Berurut dong, tersistem. Apa dulu yang dipelajari? Masif, jangan bosanan, jangan belang-belang gitu maksudnya. Ngaji itu harus istiqomah, masif. Cepet. Kenapa? Kemana sudah? Apa? Alasannya kenapa? Kenapa orang ngaji? Kenapa? Karena bisa dengar. Selama kuping saya masih ada, Pak, saya nggak akan berhenti ngaji. Karena syaratnya orang ngaji itu syaratnya harus punya kuping. Dan kupingnya harus bisa dengar. Sebelum budak saya ngaji nggak akan berhenti. Gitu. Udah. Sebelum budak mah, nanti kalau udah budak baru berhenti. Cuma itu. Kalau sudah mendengar nanti berpikir, setelah berpikir merenungi, baru ketemu tuh kesimpulan yang benar mana, yang salah mana, bisa milih ini yang utama, ini yang tidak. Nanti itulah yang akan menentukan perilaku. Maka perilaku orang ditentukan daripada ilmunya. Lalu para ulama mengatakan, riwayatnya apa? Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Orang mau sukses dunia pakai ilmu lah. Waman aradal akhirah, sukses akhirat juga pakai ilmu. Kalau mau dua-duanya, fa'alaihima bil ilmi. Dua-duanya memang harus dengan ilmu. Nggak bisa tidak dengan ilmu. Rasulullah aja khawatir. Fanahahu mangkana nyegah sapa Allah Ta'ala andalika dari mengkono mazkur. Lalu kemudian Allah mengingatkan Rasulullah, jangan khawatir ya Rasul. Aila ta'jal. Al-ta'jal itu jangan tergesa-gesa. Bikiro'atihi. Bacanya Quran atau apa yang disampaikan malaikat Jibril itu diulang, Mang. Jadi Rasulullah mendengar malaikat Jibril menyampaikan kalamullah, wahyu, lalu Rasul mengulang. Nah, diulang ini kan sudah pasti hafal. Malaikat Jibril nyampein, diulang sama Rasul, makanya Rasul ada jadwal rutin murojaah, setoran ke malaikat Jibril kan di kitab itu sudah. Bagaimana Rasulullah membaca Quran di hadapan malaikat Jibril hampir setiap hari setoran gitu. Sehingga abadi sampai kiamat. Nah kita manusia, umatnya, anak-anak di pesantren, di madrasah pada ngapalin. Nggak akan pernah ada yang hilang dari Quran. Dijaganya oleh Allah langsung. Sebagaimana Allah janji. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan Allah juga yang akan menjaganya melalui para penghafal dan para orang-orang yang paham dalam bilang Al-Quran.